Baik, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pelatihan CAK Angkatan 19. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai tugas kedua, yakni stakeholders mapping atau pemetaan pemangku kepentingan. Berikut pengantar singkat dari saya sebelum nanti kita berdiskusi untuk masing-masing kelompok membuat stakeholders mapping-nya. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa stakeholders mapping dapat dilakukan dengan tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut. Yakni yang pertama, melakukan identifying atau identifikasi, yakni membuat daftar selengkap-lengkapnya mengenai kelompok, organisasi, dan orang-orang yang relevan dalam suatu isu atau masalah kebijakan yang dibahas. Kemudian yang kedua adalah analyzing atau melakukan analisa, yakni dilakukan dengan memahami kepentingan dan perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian melakukan mapping atau pemetaan, yakni melakukan visualisasi dalam bentuk garis-garis hubungan di antara stakeholders terkait dengan tujuan dan kepentingan mereka. Kemudian prioritizing, yakni membuat perankingan stakeholders mana yang relevan di dalam suatu isu yang diangkat. Kemudian dalam mengidentifikasi stakeholders yang relevan, kita bisa memanfaatkan beberapa model. Yang pertama, kita bisa mengkategorikan stakeholders yang ada dari segi apakah mereka bagian dari internal organisasi atau internal stakeholders, kemudian stakeholders yang terkait, yakni connected stakeholders, dan juga stakeholders eksternal atau pihak-pihak yang berada di luar organisasi. Kemudian model lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi adalah dengan melihat apakah dia merupakan bagian dari pihak di dalam pemerintahan, government, atau outside government. Yang mana itu juga dapat dibagi atau dirincikan lebih lanjut. Dalam government ada birokrasi, kemudian ada legislatif, atau kemudian ada eksekutif, kemudian di pihak luar government ada kelompok kepentingan, media, kemudian akademisi, mungkin konsultan, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Kemudian ini instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan stakeholders mapping setelah identifikasi dan analisis terkait kepentingan masing-masing aktor dilakukan. Yakni dalam matriks ini kita bisa melihat di sisi vertikal adalah aksis atau sumbu kepentingan, interest, dan untuk sumbu horizontal adalah influence atau pengaruh. Jadi ini untuk melihat ada 4 macam kemungkinan dalam kaitannya dengan aksis pengaruh dan interest. Jika misalnya di kiri paling bawah kita melihat pengaruhnya rendah dan kepentingannya rendah, maka yang perlu kita lakukan sebagai analis kebijakan adalah kita melakukan kontak yang minimal saja. Tidak perlu terlalu memperhatikan karena mereka selain tidak mempunyai pengaruh atau kekuatan, juga mereka tidak memiliki kepentingan dalam mendukung agenda kebijakan yang kita angkat. Namun jika misalnya mereka influence atau powernya tinggi, namun interestnya rendah, maka kita yang harus dilakukan adalah anticipate and meet needs. Di kanan bawah, kita perlu mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka agar mereka mau bergerak dari yang interestnya rendah, kemudian mereka menjadi lebih tertarik untuk mendukung agenda-agenda kebijakan yang kita angkat. Kemudian jika influence-nya rendah namun interestnya tinggi,
yang harus dilakukan adalah kita perlu memberikan informasi, sosialisasi tentang proposal kebijakan selengkap-lengkapnya kepada mereka, agar mereka mendapatkan informasi selengkap mungkin dan mampu memobilisasi dukungan yang mereka punya. Keep completely informed. Kemudian yang paling penting adalah ketika suatu stakeholders memiliki influence yang tinggi dan interest yang juga tinggi, maka mereka harus di-manage most thoroughly ya. Mereka yang harus paling diperhatikan dalam stakeholders mapping, karena mereka lah yang paling berpotensi untuk membantu agar tujuan kebijakan kita tercapai. Mereka mempunyai powernya sekaligus mereka punya interest atau kepentingan untuk mengegolkan agenda kebijakan yang kita rancang. Dan ini mirip juga dengan tadi, cuma ini istilah-istilah yang digunakan. Ketika interest-nya rendah dan investnya rendah, maka pihak itu bisa kita istilahkan sebagai pihak yang apatis atau crowds. Jadi mereka sekedar kerumunan yang tidak perlu terlalu kita perhatikan. Namun jika misalnya mereka interest-nya tinggi dan investnya tinggi, maka istilahnya mereka adalah promoter atau player nih. Mereka promotor yang bisa sangat berpotensi untuk mendukung kebijakan yang kita rancang. Kemudian istilah lainnya misalnya untuk mereka yang interest-nya tinggi tapi investnya rendah, mereka adalah defender. Dan yang interest-nya rendah dan investnya tinggi, mereka adalah context setter. Kemudian ini contoh-contoh disposisi yang mungkin dimiliki oleh beragam stakeholders dalam kaitannya dengan involvement. Jika misalnya involvement-nya rendah dan dia berada di tengah-tengah nih, paling bawah itu, dia tidak mendukung tapi juga tidak menolak, netral, istilahnya adalah fence sitter. Kemudian ada istilah-istilah lain terkait dengan kaitannya dengan keterlibatan dan posisi mereka menolak atau mendukung. Nah, kemudian ini contoh dari stakeholders mapping dalam bentuk tabel. Kita bisa menuangkan tugasnya di dalam bentuk seperti ini juga. Jadi ada stakeholders group di kolom paling kiri, siapa, kemudian key concerns atau concern mereka apa saja, keprihatinan mereka apa saja, kemudian terhadap mereka apa metode komunikasi yang saat ini kita engage bersama mereka saat ini. Misalnya di sini ada komunitas, saat ini kita sebagai analis kebijakan dalam berkomunikasi dengan mereka, metodenya dengan menggunakan presentasi, komunikasi tertulis, atau kemudian rapat. Kemudian ada juga, kemudian di tabel selanjutnya, kolom selanjutnya adalah komunikasi yang lebih efektif. Nah, ini yang dapat dilakukan di masa depan untuk meningkatkan engagement dan dukungan mereka terhadap kebijakan yang kita buat. Misalnya kemudian kita merancang jenis-jenis metode komunikasi lain, misalnya melakukan visitasi atau melakukan program-program pendidikan. Dan juga kemudian key message atau pesan kuncinya apa nih untuk stakeholders tersebut. Nah, key message ini di-customize ya atau diadaptasikan sesuai dengan kepentingan masing-masing stakeholders. Jadi walaupun tujuan kita adalah satu, yakni menggolkan suatu kebijakan tertentu, namun kita memberikan highlight dan key message yang berbeda-beda untuk tiap-tiap stakeholders, bergantung dari kepentingan dan posisi mereka. Dan kemudian ini catatan, yakni bahwa biasanya ketika masalah kebijakannya itu kompleks, maka otomatis juga stakeholders-nya ada banyak, beragam, dengan kepentingan yang beragam pula. Kemudian ketika tadi berbicara tentang influence atau power, kekuasaan, kita juga perlu memperhatikan ada beragam dimensi kekuasaan, formal atau informal. Jadi
kedua jenis kekuasaan itu juga perlu diperhatikan dalam membahas stakeholders mapping. Kadangkala pemegang kekuasaan informal itu lebih berkuasa daripada mereka yang memegang kekuasaan formal. Dan juga tadi ada interest, kita bisa membedakan antara yang langsung, direct atau tidak langsung, indirect. Kepentingan juga macam-macam, ada kepentingan material, simbolik, dan sebagainya. Kemudian ada posisi yang tidak tunggal dalam satu organisasi, kita perlu mengakui bahwa kadang satu stakeholders yang kita asumsikan sebagai tunggal, misalnya instansi A, terkadang di sana ada beragam posisi juga, karena masing-masing pejabat di instansi tersebut memiliki posisi yang berbeda, kepentingan yang berbeda, sehingga kita bisa membreakdown lebih lanjut. Walaupun instansinya sama, namun bisa ada beragam kepentingan yang berbeda. Kemudian juga ketika mengambil masalah internal, beberapa kelompok misalnya ada yang masalah kebijakannya itu internal organisasi, perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah stakeholders-nya itu hanya ada dalam lingkup satu organisasi, atau sebenarnya ada juga stakeholder eksternal yang turut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan yang kita rancang. Nah, ini tugas kedua yang harus teman-teman kerjakan. Jadi intinya teman-teman diharapkan untuk membuat stakeholders mapping sesuai dengan penjelasan yang tadi telah saya berikan, bisa memanfaatkan berbagai instrumen yang tadi telah dijelaskan, apakah menggunakan axis influence dan interest, atau juga menggunakan tabel yang tadi telah saya jelaskan mengenai jenis komunikasi yang efektif dan juga key message untuk tiap-tiap stakeholders. Jadi demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi untuk tiap-tiap kelompok. Terima kasih.